Cuma kan tentu kan prosedurnya ada. Tapi kalau kita ikuti, Pak Prabowo mempersilahkan lakukan itu. Tapi mulai dari dia mengumumkan siaga 1 militer, kemudian terakhir ini kan ada rencana aksi nasional menghadapi ekstremis. Sebenarnya kan dia sudah membangun benteng-benteng untuk itu dalam rangka stabilitas negara. Masalahnya sekarang adalah kita ini mau menari di lagu orang atau bikin lagu sendiri. Nah kalau kita bikin lagu sendiri kan ada proses. Mari kita bicara sama Pak Prabowo. Ente kan punya kabinet, ente kan punya menteri, jangan ente single fighter. Masalah MBG ente bicara, masalah korupsi ente bicara. Betul semua itu. Tapi 1000 kali Prabowo menyatakan akan menghantam korupsi kalau KPK-nya nggak diberesin, kalau polisinya nggak diberesin, kalau jaksanya nggak diberesin, ya nggak bakal jadi. Apa yang sekarang tidak jelas gitu kan? Jangan-jangan teriak majulkan Prabowo ini bukan saja karena nanti piringnya gosong gitu kan? Tapi ada masalah lain dari itu. Sudah jelas kan? Yang ini korupsinya Jokowi, Haji korupsinya Jokowi, Kementerian Pendidikan korupsinya Jokowi. Tapi KPK berani nangkap enggak? Enggak ada. Jadi jangan kita terjebak karena akan menutupi yang lain, lalu kita lari kepada Prabowo gitu kan. Tapi mari kita lihat. Saya misalnya melihat begini, kadang-kadang beda juga nih. Beliau ini kan mantan direktur BAIS gitu kan. Tapi kadang-kadang kami beda pendapat sangat tajam dalam pandangan intelijen tentang BOP misalnya. Banyak teman-teman TNI kurang setuju. Saya bilang tapi ada cerita Gunawas yang dilakukan oleh Prabowo di situ. Dia pura-pura bela Amerika, tarik keluar, jangan pakai Dewan Keamanan PBB sehingga dalam masalah itu Amerika tidak bisa menggunakan hak veto. Di satu sisi dia membangun kerjasama intelijen dengan Cina. Di satu sisi lain dia mengadakan pertemuan rahasia dengan Rusia. Orang melihat bahwa karena sikap BOP akan bermusuhan dengan Iran, tapi kan suplai minyak lewat Hormuz kan aman-aman aja. Nah, jadi barangkali yang harus kita bicarakan adalah diizinin. Udah diizinin. Saya mendapat informasi bahwa apa yang sekarang sedang berlangsung ini, termasuk proses persiapan reformasi Polri, ini kan akan mengarah kepada reshuffle kabinet yang akan tuntas pada September dan Oktober nanti. Itu informasi saya dari dalam. Tetapi kita harapkan bahwa seperti kita bilang kan, reformasi yang diharapkan oleh rakyat, reshuffle kabinet yang diharapkan oleh rakyat, dan sebagaimana Pak Prabowo selalu menyatakan, saya melakukan kebijakan ini karena ada mandat dari rakyat. Makanya rakyat minta kabinet harus bersih dari rezim Jokowi. Kabinet harus bersih dari koruptor. Agar Pak Prabowo jangan melakukan kebijakan yang sinkretis. Ya kan? Kita tahu persahabatan dia dengan selalu ulang-ulang saya katakan dengan LBP gitu kan. Tapi kan LBP kan semua teman-teman tahu. Bagaimana masalah bus? KPK cuma bilang lagi ditelusuri, kan padahal faktanya udah nyata. Korupsinya udah jelas, malingnya di mana udah ketahuan dan siapa yang maling udah ketahuan. Tapi masih tidak ditelusuri. Jadi barangkali saat ini adalah kita secara sistematis dan konsepsional memberi kontribusi berupa cara-cara early warning kepada Pak Prabowo. Kalau memang MBG lagi kurang bagus, perbaiki. Bila perlu menterinya diganti, bila perlu kepala badannya diganti, bila perlu wakil kepala badannya diganti dan lain-lain sebagainya. Masalah korupsi,
masalah pengelolaan hutan. Kan kadang-kadang aneh. Bu Muslim barangkali merasakan itu, tapi itu akibat dari sistem tadi.